Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah sehat dan semangat, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan Bu Indri kepada Ibu Luki Nadia selaku Kuci ya Bu ya. Iya, Pak. Sebelum melakukan coaching, di sini ada rubrik penilaian yang nantinya harus dipahami oleh Bu Indri, yaitu yang pertama di sini Bu Indri dalam kegiatan coaching harus bisa menerapkan alur Tirta, yaitu di sini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus selain itu, Bu Indri juga harus mempunyai inti coaching atau kompetensi coachingnya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, tidak lupa juga untuk prinsip coachingnya, yaitu mengenai kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, ini terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Indri. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu Indri miliki atau yang ingin dikembangkan pada saat praktik coaching nanti, Bu? Oh iya, Pak. Jadi ada tiga kompetensi nih, Pak, yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot dan mendengarkan secara aktif apa yang akan Koci sampaikan kepada saya. Baik, Bu. Dari tiga kompetensi itu tadi, mungkin lebih spesifik lagi apa kompetensi yang ingin dikembangkan buat dari Bu Indri? Mungkin nanti saya akan mengembangkan kompetensi dari memberikan pertanyaan terbuka sehingga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Baik Bu ya, jadi ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada si Koci ya Bu ya. Jadi kompetensi itu yang ingin dikembangkan oleh Bu Indri. Iya, Pak. Bagaimana penilaian diri Ibu untuk saat ini terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut Bu? Eh, Kompetensi saya sebenarnya kurang memahami nih Pak, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar si coach tersebut dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan Pak. Nah, ini kan pertanyaan berbobot ini kadang saya juga masih kurang memahaminya nih Pak. Baik Bu, Eh, kalau untuk kompetensi itu misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di skala berapa Bu? Mungkin masih di skala 4 atau 5 ya Pak. Baik, Bu. Jadi masih di skala 4 atau 5 Bu ya. Terus Iya. kemudian apa harapan Ibu terhadap sesi observasi kucing kali ini, Bu? Saya berharap agar Koci nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah ada dihadapinya sendiri nih Pak. Saya hanya akan sebagai pengkoci atau fasilitator mungkin ya Pak ya. Sehingga si Koci ini dapat menemukan solusi yang dihadapinya sendiri Pak berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya saya akan ajukan Pak. Baik, Bu Indri ya. Eh, baik, dalam proses coaching ini nanti saya sebagai observer ya akan mengobservasi Ibu atau mengamati Ibu selama kegiatan coaching berlangsung. Silakan kepada Bu Indri untuk dapat melaksanakan coaching dengan Ibu Luki Nadia. Kami persilakan Bu Indri. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabarnya nih hari ini?
Alhamdulillah sehat, Bu. Kayaknya tadi nyariin saya nih, kayaknya ada sesuatu yang akan kita obrolkan ya tentang apa nih Bu? Ya ini Bu, saya nyariin Ibu karena ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Saya ini ada sedikit problem Bu di sekolah saya. Oh, ada masalah berarti ya Bu ya? Kalau boleh tahu tentang apa nih Bu? Ya, jadi saya itu masih sedang mengalami masalah di sekolah saya karena saya melihat kondisi belajar anak-anak di sekolah saya itu kurang bersemangat Bu dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, jadi anak-anaknya kurang bersemangat ya Bu saat pembelajaran dalam kelas. Nah, sebelum kita ngobrol yang lebih dalam nih Bu, apa sih tujuan Bu Nadia atau apa harapan Bu Nadia ke depannya dalam proses ya atau obrolan kita pada hari ini? Iya Bu, yang saya harapkan setelah kita ngobrol atau setelah saya bercerita, saya itu bisa mendapatkan solusi supaya anak-anak itu bisa semangat belajar dan juga memperhatikan pembelajaran di dalam kelas Bu. Oh iya, nah sebelum itu coba Bu Nadia coba ceritakan lebih spesifik lagi kepada saya agar saya juga dapat memahami apa yang sedang Bu Nadia alami nih. Iya Bu, jadi gini, saya kan tadi sedang mengamati kondisi di kelas saya ya Bu. Nah, itu saya perhatikan dari luar ketika guru-guru sedang mengajar, itu anak-anak kurang bersemangat saat di dalam pembelajaran, Bu. Jadi kalau saya perhatikan, guru-guru di sekolah saya itu mengajarnya masih menggunakan metode ceramah, Bu, atau metode yang monoton. Sehingga anak-anak itu tidak bersemangat mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru tersebut di sekolah saya, Bu. Oh, jadi anak-anak tersebut atau murid Bu Nadia itu kurang bersemangat ya karena setelah Bu Nadia mengamati ternyata masih ada beberapa guru yang mengajar dengan cara yang masih monoton atau dengan metode ceramah ya Bu. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira upaya apa sih yang sudah Bu Nadia lakukan atau rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya dalam menghadapi permasalahan ini? Iya, saya itu sebenarnya sedikit bingung ya gimana caranya. Cuma mungkin saya akan berusaha untuk melakukan pendampingan Bu kepada guru-guru tersebut supaya guru-guru tersebut itu punya wawasan, kemudian bisa pelan-pelan mengubah metode yang digunakan dari metode ceramah, kemudian menjadi metode mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, Bu. Oh, jadi rencana pertama Bu Nadia akan melakukan pendampingan ya Bu ya kepada guru-guru yang masih menggunakan metode yang monoton ya Bu. Nah, kira-kira ada nggak Bu ya upaya yang dapat Bu Nadia lakukan Bu? Ya, upaya lain yang saya coba untuk lakukan, mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan waka kurikulum ya Bu, dan kemudian saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kami akan merencanakan untuk mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop yang bisa meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah saya untuk menambah wawasan mereka tentang metode mengajar yang menyenangkan dan juga bisa memenuhi kebutuhan murid di sekolah saya, Bu. Oh iya.
Bagus sekali nih Bu rencananya untuk meningkatkan eh, keterampilan atau apa ya namanya untuk siswa agar tidak bosan ya Bu ya dengan pembelajaran yang monoton yang dilakukan oleh guru-guru. Mungkin sebagian guru ya Bu ya yang masih menggunakan metode ceramah. Bagus sekali upaya yang dapat Bu Nadia lakukan ini dengan cara kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan melakukan pelatihan nantinya kepada guru-guru yang masih menggunakan metode ceramah nih ya Bu ya. Ya, Gimana betul. cara pengembangannya? Iya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada lagi Bu upaya yang dapat Bu Nadia lakukan selain pendampingan dan kolaborasi tentang pelatihan. Ya, selain itu mungkin saya akan meminta bantuan dengan rekan di sekolah saya yang sudah mahir atau sudah berpengalaman dalam melaksanakan metode-metode mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid untuk membantu melakukan pendampingan dengan guru-guru di sekolah saya, Bu. Jadi saya tidak bekerja sendirian, saya akan bekerja sama dengan guru di sekolah saya yang sudah mempunyai pengalaman juga, Bu. Oh iya, bagus sekali. Oh, rencananya tiga-tiganya ini bagus semua nih, Bu. Dari melakukan pendampingan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga pelatihan yang nantinya akan dilakukan yang sama-sama ketiganya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru ya, Bu, agar murid juga lebih aktif dalam kelas dengan pembelajaran yang bervariatif dan juga tidak monoton ya Bu dengan hanya menggunakan metode ceramah yang dilakukan oleh sebagian guru. Nah, kira-kira dari ketiga eh, upaya yang Bu Nadia lakukan ini mana sih yang lebih spesifik atau segera mungkin akan dilakukan oleh Bu Nadia? Ya, kalau dari upaya tersebut yang akan segera saya lakukan mungkin yang melakukan pendampingan gitu ya Bu. Pertama mungkin saya akan melakukan pendampingan saya sendiri dulu. Kemudian setelah itu baru setelah kiranya pendampingan tersebut saya rasa berhasil, saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat di sekolah saya supaya pendampingan bisa dilakukan secara merata dan juga menyeluruh, Bu. Oh iya, bagus sekali. Kira-kira kapan nih Bu akan dilakukannya? Ya, akan saya lakukan itu ya secepatnya sih, Bu. Mungkin sekitar pekan depan ketika jam efektif di sekolah akan segera saya laksanakan di sekolah, Ibu. Oh iya, bagus sekali rencana yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan oleh Bu Nadia ini terhadap pembelajaran di kelas, terutama untuk peningkatan kompetensi guru-guru agar tidak monoton ya mengajarnya. Nah, dari proses coaching ini apa sih yang Bu Nadia harapkan, Ibu? Ya, dari proses coaching ini, alhamdulillah Bu, saya merasa bersyukur karena saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya alami Bu di sekolah, yaitu anak-anak yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Saya harap dengan saya membantu rekan-rekan guru di sekolah saya meningkatkan kompetensinya dalam mengajar itu bisa mengatasi permasalahan yaitu anak-anak yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas, Ibu. Iya, bagus sekali harapannya ya Bu. Semoga harapan tersebut dapat terwujud nantinya dan saya ingin mendengar kabar baik nih dari Bu Nadia tentang kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya terhadap rekan-rekan sejawat ya Bu. Semoga berhasil dan berjalan dengan baik. Terima kasih sudah berbagi dengan saya, cerita dengan saya. Semoga dapat bermanfaat coaching kita pada hari ini ya Bu ya.
Ya Ibu, terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya, Bu Nadia. Ya, semangat Ibu. Baik, Bu Indri, wadah Bu Indri sudah melakukan coaching ya, sesi coaching bersama dengan Ibu Luki Nadia. Nah, dari kegiatan coaching itu Ibu, apa yang Ibu dapatkan dan Ibu lakukan ketika sesi coaching tersebut, Bu Indri? Oh iya Pak, dalam proses coaching yang sudah tadi saya lakukan bersama dengan Bu Nadia, saya sudah menerapkan alur Tirta ini Pak. Sudah menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab nih Pak. Baik Bu, jadi Ibu sudah menerapkan alur tirta ya, terus kemudian sudah mendengarkan aktif juga, eh, kemudian setelah melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini, bagaimana kondisi Ibu dalam menilai diri Ibu apabila kita menggunakan skala 1 sampai 10? Menurut saya mungkin sekarang sudah di angka 7 ya Pak, yang tadinya 4 sampai 5 sekarang alhamdulillah sudah 7. Saya sudah sedikit mampu untuk mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach untuk menggali potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut dalam menemukan solusi yang dihadapinya. Baik Ibu, jadi performa Ibu tadi itu dalam sesi coaching ini berarti bisa menggali informasi dari si coach, terus kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan selama observasi tadi ya Bu ya. Jadi ketika Bu Indri sudah melaksanakan coaching ya, Ibu sudah menerapkan alur tirta, yaitu menentukan tujuan daripada si kegiatan coaching itu, terus kemudian dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang disampaikan oleh coach, terus kemudian menumbuhkan rencana aksi, ya, terus kemudian adanya tanggung jawab. Nah, selain itu juga Bu Indri tadi dapat menerapkan eh, prinsip coaching, yaitu antara kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, selain itu juga Bu Indri juga mampu meningkatkan kompetensi Ibu, yaitu dengan memberikan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Eh, Oke, setelah ini mungkin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Indri? Oh iya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan secara aktif nih Pak. Jadi kalau saya bisa mendengarkan secara aktif, jadi saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memberikan pertanyaan yang berbobot ini kepada coach agar si coach juga nyaman berbagi cerita. Jadi si coach tersebut dapat menggali potensi, ide, dan gagasan-gagasan baru untuk menemukan solusi yang dihadapinya sendiri, Pak. Baik Bu Indri, jadi yang ingin dikembangkan lagi yaitu mengenai mendengarkan aktif ya Bu ya. Terus Iya, Pak. rencananya itu kapan Bu akan dilaksanakan? Insya Allah kan saya lakukan segera mungkin ya Pak, mungkin mulai minggu depan. Biasanya kan kalau kita guru-guru ini sering ngumpul, biasanya suka cerita dan berbagi pengalamannya saat menghadapi situasi atau problem saat pembelajaran dalam kelasnya. Mungkin saya bisa melakukan coaching terhadap rekan-rekan sejawat saya, Pak. Baik Ibu, jadi yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi tersebut siapa saja Ibu? Mungkin yang pertama adalah rekan-rekan sejawat saya dulu, Pak, yang ada di sekolah saya.
Baik Ibu, mungkin itu ya untuk kegiatan observasi saya terhadap pelaksanaan kucing yang sudah dilakukan oleh Bu Indri. Semoga kompetensi Bu Indri tentang kucing ini dapat meningkat terus dengan dilatih bersama dengan rekan-rekan sejawat. Demikian Iya, Ibu Pak. untuk kegiatan observasi ini. Semoga bermanfaat dan kedepannya dalam pelaksanaan coaching Bu Indri akan semakin menjadi mahir. Terima kasih Bu Amin. Indri. Sama-sama Bapak, terima kasih juga atas observasi dan masukannya terhadap coaching yang sudah saya lakukan. Baik Bu Indri, saya akhiri dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.